Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami di channel Bram Asmoro menyajikan sebuah video, yaitu video pembelajaran kelas 5, materi pembelajaran 5 dan 6, tema 1, subtema 1, muatan mata pelajaran SBDP, Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, di video ini kami akan tampilkan dan sampaikan tentang beberapa hal. Yang pertama, fungsi gambar ilustrasi, unsur utama gambar ilustrasi, corak gambar ilustrasi, kemudian untuk muatan bahasa Indonesia menentukan kalimat utama, dan untuk pembelajaran IPA membandingkan kelompok hewan. Baik, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Fungsi gambar ilustrasi. Perlu ketahui bahwa gambar ilustrasi itu adalah gambar yang dimana digunakan untuk memperjelas ide cerita atau narasi. Nah, ini adalah pengertian dari gambar ilustrasi. Jadi intinya gambar ilustrasi itu adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas ide cerita atau narasi. Kemudian untuk fungsi dari gambar ilustrasi ini adalah yang pertama, untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya sebuah cerita atau narasi. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang akan disampaikan. Jadi inilah fungsi pengertian gambar ilustrasi yang nanti anak-anak sekalian akan praktekkan. Kemudian berikutnya adalah unsur utama gambar ilustrasi. Yang pertama, unsur utama adalah manusia, yaitu gambar manusia. Ini sebelum gambar tokoh manusia, kita perlu menguasai bentuk dan ukuran tubuh manusia. Mengapa kok kita harus betul-betul menguasai? Agar nanti ketika kita menggambar itu tidak seperti gambaran yang hanya asal-asalan. Ya. Walaupun itu gambar komik atau gambar karikatur atau gambar realis, itu harus benar-benar mengenal bentuk dan ukuran dari tubuh manusia. Ini contohnya, ini gambar manusia, jadi ini disesuaikan dengan bentuk dan ukurannya. Ini gambar realis ini ya. Kemudian yang kedua, unsur utama gambar ilustrasi yang kedua adalah gambar tokoh binatang. Nah, seperti gambar manusia, sebelum menggambar binatang, kita perlu menguasai bentuk dan ukuran tubuh binatang itu sendiri. Ya, tidak asal-asalan. Jangan-jangan ada gambar binatang, tapi yang muncul adalah gambar pohon, apalagi gambar manusia, kan begitu. Nah, ini contoh dari gambar binatang. Ini adalah sebuah gambar burung nuri. Ya. Lanjut, untuk yang ketiga, unsur utama gambar ilustrasi adalah gambar tumbuhan. Ya, tumbuhan dapat digambarkan secara sederhana atau lengkap. Maksudnya gimana? Kalau tumbuhan itu biasanya sebagai background. Jadi kalau background itu menggambarnya yang penting ada warna hijau, ada warna, kalau bunga-bunga ya merah, kuning, putih gitu. Ya, itu sederhana saja. Yang penting itu menggambarkan saja. Tapi kalau yang lengkap, ya, yang lengkap itu detail sampai daunnya, bentuknya daun, bentuknya pohon, warnanya sampai cahayanya, cahaya memantulnya, itu sampai seperti pohon betul. Nah, jadi tergantung dari kebutuhan ketika kita mau menggambarnya. Contohnya seperti ini. Ini murni gambar pemandangan, ada pohon, ada gunung, ada jalan ya. Dan ini betul-betul di realis ini, gambar realis ini. Untuk unsur utama gambar ilustrasi itu ada 3, gambar manusia, gambar tokoh binatang, dan gambar
tumbuhan. Oke, lanjut. Corak gambar ilustrasi. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Ya, corak gambar ilustrasi itu ada 4. Yang pertama adalah realis. Ya. Apa tuh gambar realis? Itu harus dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Baik bentuk, ukurannya, bahkan warnanya pun itu diharuskan mirip dengan objek sebenarnya, ya. Ini contoh gambar realis. Nih, manusia ini sedang bercocok tanam atau panen, dan ini mirip sekali dengan orangnya, ya. Nih, realis namanya. Kemudian untuk yang kedua adalah gambar karikatur. Nah, ini gambar karikatur itu menampilkan objek seseorang dengan bentuk dan karakter yang dilebih-lebihkan. Gambar ini dibuat aneh, lucu, dan kadang bisa mengandung kritikan ataupun sindiran. Ini contohnya, kepalanya besar, ternyata badannya ayam. Ini maksudnya gimana? Ini yang tahu yang menggambar. Mungkin sudah kepalanya sebesar itu melambangkan kesombongan, tapi mental ayam, misalnya begitu, ya. Ini mungkin bisa jadi seperti ini. Ya, ini adalah karikatur. Ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga, kartun. Kartun ini adalah gambar yang berfungsi menghibur karena berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang ataupun manusia. Ini yang membuat gambar kartun itu disebut kartunis. Ya, beberapa jenis gambar kartun ini juga dikenal saat ini seperti kartun atau gag kartun, komik, ya, dan lain sebagainya. Ini contohnya gambar kartun ini seperti ini. Dan yang terakhir adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif ini diwujudkan dengan cara mengubah bentuk yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya. Corak dekoratif adalah corak yang sering ditemukan terutama dalam rumah. Untuk mendekor namanya dekoratif atau menghias. Bisa jadi batik, bisa jadi hiasan dinding, dan lain sebagainya. Inilah disebut gambar dekoratif. Ya, lanjut. Nah, anak-anak sekalian, untuk saat ini kita akan menemukan kalimat utama. Yang tadi kita tinggalkan untuk yang gambar ilustrasi. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu menentukan kalimat utama. Ini ada bacaan gerak kupu-kupu, ada di buku Organ Gerak Hewan dan Manusia tema 1 kelas 5, subtema 1 pembelajaran 5. Ini pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6. Nah, ini silahkan dibaca sendiri di buku paketnya, ya, yang tadi saya sampaikan, pembelajaran 6 halaman 53, ya. Nah, kita bahas saja langsung paragraf pertama ini, menentukan kalimat utamanya di paragraf pertama. Kalimat utamanya di mana? Ada yang tahu? Oke. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, ini kira-kira mana? Iya, betul. Nih, kalimat utamanya ada di depan. Jadi ini termasuk paragraf deduktif. Nah, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Deduktif. Kemudian yang kedua, paragraf yang kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Nah, kira-kira ada yang tahu? Apa? Ya, betul. Ini adalah termasuk paragraf campuran.
Kenapa kok campuran? Karena kalimat utamanya ada di depan dan ada yang di belakang. Ini kalimat utamanya yang kita temukan adalah kupu-kupu termasuk hewan serangga. Betul ya, ini adalah kalimat pelengkapnya. Kemudian satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Ini di akhir paragraf. Baik. Lanjutnya untuk paragraf yang ketiga adalah, tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat warna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan yang tipis. Ya. Ini kalau menurut kamu apa nih? Nah, ide pokoknya di mana? Ya, ada yang tahu? Ide pokoknya ada di akhir paragraf. Jadi disebut apa? Induktif. Ya, kalimat induktif. Nih, paragraf induktif. Nih, sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari darah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Lalu apa ini yang menjadi kalimat utamanya? Ayo, ada yang tahu? Ya, ini termasuk kalimat utamanya di depan, yaitu deduktif. Ini adalah paragraf deduktif. Kupu-kupu bisa memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Ini ya, itu anak-anak sekalian. Jadi sudah kita temukan paragraf utama, kalimat utamanya di setiap paragraf, dan ada 4 paragraf di sini. Ternyata hampir semuanya terpenuhi. Oke, deduktif, kemudian campuran, induktif, dan deduktif lagi. Oke, baik, slide berikutnya. Nah, sekarang anak-anak tugasnya adalah membandingkan kelompok hewan. Membandingkan itu maksudnya gimana? Membandingkan, misalnya ini ada kuda dan ada ular. Kuda termasuk binatang mamalia, ular termasuk reptil. Ini termasuk sama-sama binatang vertebrata ya, yang memiliki tulang belakang. Ini alat geraknya apa? Kalau kuda ini apa? Ya benar, kuda adalah berlari dengan keempat kakinya. Kalau ular ini berjalan atau bergerak dengan perutnya, karena dia tidak punya kaki. Kemudian binatang ini menyusui. Ketika punya anak, dia menyusui karena punya kelenjar susu. Kalau ular ovovivipar, ini bertelur dan beranak, karena sekali bertelur, telurnya sudah ada anaknya. Ini perbedaannya. Itu ya untuk pertemuan kali ini, dan saya harapkan anak-anak semakin hari semakin paham dan dengan belajar mandiri ini, dan semoga senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.